45 sudah ya. Sebetulnya ini kan udah dimulai ya. Maksudnya ini kan kegiatan pembukaannya
bahan intinya menyampaikan. Pak, Bu, kalau kepala sekolah sebagai pasien dibimbing oleh PP juga mungkin oleh Baik guru teman-temannya. Walaupun kita tuh ditemukan Pak kemarin. Waktu yang angkatan 9 kan mau lokat 7 sebentar lagi. Lokat 5 ditekankan juga oleh kita. Jangan sampai meniru atau mencontek mengambil dari yang angkatan-angkatan sebelumnya. apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Nung Sumantri MPDMT dari BPGP Jawa Barat selaku penanggung jawab kegiatan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Aan Taryana MPD selaku perwakilan dari KCD Wilayah 11 Kabupaten Garut. Yang kami hormati Bapak Nanang Sofyan Hambali MPD selaku Korwas jenjang SMA, SMK, dan SLB. Dan seluruh Bapak Ibu CGP Angkatan 10 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pembukaan Lokakarya Orientasi PGP Angkatan 10 Kabupaten Garut bertempat di SMPN 2 Garut pada hari Sabtu 23 Maret 2024 dimulai. Saya ucapkan selamat datang di SMPN 2 Garut pada hari ini Sabtu 23 Maret 2024, tentunya dalam acara pembukaan Lokakarya Orientasi PGP Angkatan 10 Kabupaten Garut. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah darinya kita semua dapat berkumpul dan menghadiri acara Lokakarya Orientasi pada hari ini. Dan saya Yanti Sukaisi sebagai MC hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Suleha SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sambutan dari Ibu Nur Sumarni MPDMT selaku perwakilan dari BPGP Jawa Barat. Kepada Ibu kami persilahkan. Oh iya. Dan dipayung Pak. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak KCD Wilayah 11 dari Kabupaten Garut, Bapak Dr. Andes Aang Tariana MPD. Yang saya hormati Bapak Korwas Wilayah 11, Bapak Dr. Andes Nanang SH MPD. Yang saya hormati para petugas dan rekan saya bersama kami yaitu dari BPGP Jawa Barat untuk di SMP Negeri 2 Kabupaten Garut ini. Kemudian yang saya hormati para kepala sekolah sebagai tempat di mana para CGP bertugas. Kemudian yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan para calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, yang pertama saya sampaikan titipan salam dari Bapak Kepala BPGP Jawa Barat, Bapak Hartono, karena untuk Lokakarya orientasi ini, CGP Angkatan 10 ada di 20 kabupaten kota, Bapak Ibu, sehingga untuk di Kabupaten Garut ini, kami yang ditugaskan untuk mewakili bersama Bapak Ibu, bersama para CGP di dalam melaksanakan tugas pertama untuk Angkatan 10 ini, yaitu di Lokakarya orientasi ini. Kemudian yang kedua ini Bapak Ibu, tentunya kita bersyukur ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita memasuki 10 hari kedua ya Bapak Ibu ya. Pertepatannya ini mungkin macam-macam ya, ada hari yang ke-13, ada hari yang ke-12 gitu ya Bapak dan Ibu, di dalam melaksanakan ibadah saum ya. Semoga walaupun melalui ibadah saum ini Bapak Ibu, tugas tetap terus bergulir kan gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah karena sesuai dengan contoh juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengetahui semua sering dibacakan untuk di Ramadan ini yang bagaimana diserunya orang beriman untuk melaksanakan saum, sehingga melalui saum ini mudah-mudahan saumnya mingkoblu gitu ya, saumnya sesuai dengan Nabi dan Rasul terdahulu, sehingga predikat takwa akan kita peroleh gitu ya. Amin ya Allah ya Alamin. Bapak Ibu, betul seiring tadi tugas ya, mudah-mudahan melalui tugas di bulan suci ini menjadi berlipat ganda. Karena kita lakukan sesuai dengan definisi takwa kan Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan dengan sungguh-sungguh ya, kemudian hati-hati, teliti untuk meraih mardotilah serta bersandarkan kepada tawakal Allah ya, mudah-mudahan begitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk loka orientasi ini tentunya ini namanya juga orientasi. Kalau dulu awal-awal baru apa loka 0 ya, loka 0, sekarang loka orientasi. Nah ini kan ya menjadi apa ya, menjadi yang pemula gitu ya untuk para CGP Angkatan 10 ini. Semoga ya Bapak Ibu, walaupun tadi kami sedang ngobrol juga dengan Bapak KCD, sementara kan pembukaan di tingkat nasional itu tanggal 15 kemarin ya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga sudah ada informasi, apalagi ini Angkatan 10 begitu ya Bapak Ibu ya, berarti dari para alumni angkatan-angkatan sebelumnya juga Bapak Ibu tentunya sudah mendengar bagaimana ini CGP itu memang merupakan nantinya ujung tombak itu ya Bapak Ibu di program atau di pendidikan guru penggerak ini, yang awalnya Bapak Ibu sampai angkatan 5 yang dulunya 9 bulan, sekarang Bapak Ibu 6 bulan ke depan ya. Semoga Bapak Ibu lulus semua nantinya ya Bapak Ibu ya. Sejumlah CGP di Kabupaten Garut ini semua lulus, semua menjadi pionir-pionir untuk ujung tombak di transformasi pendidikan ya, terkhususnya di satuan pendidikan.
Sehingga Bapak Ibu terima kasih atas kedatangannya, atas dampingannya dari para kepala sekolah ataupun dari Bapak Ibu pengawas, sehingga betul-betul termotivasi gitu para CGP-nya, karena sampai 6 bulan ke depan ya Bapak Ibu mereka akan bertugas. Minimalnya mereka akan melaksanakan lokal karya selain orientasi ini sampai kepada nantinya panen karyanya di lokal karya 7 ya, baru ya. Artinya minimalnya di lokal karya itu secara luring Bapak dan Ibu ya. Nanti insya Allah secara orientasi akan dipaparkan kepada Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan sampai kepada 6 bulan ke depan. Dari itu semua Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat-sehat gitu ya, seterusnya insya Allah. Kemudian ini menjadi tadi amanah Bapak Ibu yang betul-betul bahwa namanya pendidikan itu adalah investasi ya, investasi unggul untuk betul-betul peningkatan mutu anak bangsa gitu Bapak Ibu ya. Semoga nanti akan berakhir ya, terakhir para murid-murid yang memang terlahir dari para JGP yang hebat-hebat ini ya, yang memang sudah lulus seleksi ini tidak mudah ya menjadi CGP. Bapak Ibu selamat ya. Semoga ini mengawali untuk sampai pelaksanaan 6 bulan ke depan, dan betul-betul tugas sebagai gurunya Bapak Ibu kepala sekolah tetap tidak tertinggalkan, karena seiring PGP ini dibuat, diskenariokan oleh tim dari Kemdikbudristek, betul-betul ini adalah pelatihan yang tidak meninggalkan tugas Bapak Ibu guru di kelas. Semoga itu ya Bapak Ibu ya, nantinya betul-betul walaupun betul Bapak Ibu mungkin dari para CGP juga sudah ada konsultasi dengan angkatan-angkatan sebelumnya ya, seabur tugas, tapi ya itulah melalui tugas-tugas itu ayo kita terus gitu, kita belajar sambil mengajar sehingga terlahir guru-guru yang memang menjadi ujung tombak, karena mau tidak mau gitu ya, karena di guru nanti murid-murid kita akan melihat seperti apa dan akan meniru apa yang memang disampaikan ataupun dicontohkan oleh Bapak Ibu gurunya. Semoga melalui program atau pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu akan terlahir pendidikan yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, pendidikan yang betul-betul berpusat kepada siswa, yang betul-betul melayani. Kalau dari Ki Hajar Dewantara begitu ya Bapak Ibu ya, bagaimana bahwa anak memiliki kodrat alam, kodrat zaman gitu, sehingga mereka melalui Bapak dan Ibu betul-betul bisa diarahkan sesuai dengan keadaan mereka, tetapi setahap demi setahap dengan learning is fun gitu ya, melalui Bapak dan Ibu mereka senang belajar sehingga sekolah menjadi tempat kedua bagi mereka untuk mereka meningkatkan mutunya melalui pendidikan yang bergulir ya di jenjang SD, SMP, SMA yang dialami oleh mereka semua. Terakhir Bapak Ibu tetap semangat ya, sekali lagi di tengah kita hari ke-13 di bulan suci ini, insya Allah ini menjadi mudah-mudahan menjadi insya Allah menjadi amal soleh dalam rangka kita meraih tadi predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kenal juga bagaimana di Ramadan itu perang Badar juga Bapak ya, yaitu 17 Ramadan ya Bapak Ibu ya. Ketika perang Khandaq Gali itu Bapak Ibu, namanya batu kalau di sini mata, nah yang namanya di sana Khandaq itu batu Bapak Ibu digali itu selama bulan Ramadan juga. Ya artinya sudah dicontohkan di mana bulan Ramadan itu kerja keras gitu ya. Kerja yang tapi tujuan jelas gitu, bahwa tujuannya adalah ini untuk pendidikan, untuk peningkatan anak bangsa gitu ya, sehingga di Indonesia ini melalui di Kabupaten Bogor ini betul-betul bisa meningkat, bisa terbaik, termasuk terbaik di Indonesia khususnya gitu ya, di Jawa Barat. Mungkin itu Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat berloka karya orientasi. Semoga Bapak Ibu tetap sehat-sehat Bapak Ibu ya. Walaupun ada pengurangan nih setiap JP ada 10 menit ya, yang biasanya satu JP 45 menit, nanti PP-nya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti sekitar jelang jam 3 juga sudah selesai untuk loka karya orientasi ini gitu Bapak dan Ibu. Nah, semoga ini membekali kepada lokal karya selanjutnya selama 6 bulan ke depan ya. Bapak Ibu tetap 6 bulan, tetap semangat, tetap sehat, semoga gitu ya, Allah kuatkan, Allah berikan kesehatan. Fastabiqul khairat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutan. Izin mengambil esensi Ibu dari sambutan Ibu bahwa selamat Bapak Ibu akan menjadi ujung tombak sebagai agen transformasi pendidikan khususnya di Kabupaten Garut. Sambutan dari Bapak Dr. Andes A.M. Taryana MPD
selaku perwakilan dari KCD Wilayah 11 Kabupaten Garut, sekaligus pembukaan acara Lokakarya Orientasi PGP Angkatan 10 Kabupaten Garut. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah, baru yang saya hormati Ibu Endang Sumarni, Ibu sebagai Isbara dari BPGP, yang saya hormati Pak Nanan, Koordinator Pengawas, yang saya hormati Pak Kade, Pak Iryan, perwakilan dari Pengawas Sosial Program SMK, yang saya hormati teman-teman penelitian dari BPGP maupun cabang Dinas Wilayah 11, teman-teman kepala sekolah, pengajar praktek, juga teman-teman calon guru penggerak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam acara Lokakarya Orientasi Program Pendidikan Guru Penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan selamat kepada teman-teman guru, calon guru penggerak sebanyak 78 orang gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nung, tidak mudah Bu ya untuk menjadi calon guru penggerak karena ada seleksi administrasi, gitu, harus menyiapkan fisik juga mental gitu ya. Dan sebetulnya sudah kelihatan sih gitu mana calon guru penggerak, mana kepala sekolah gitu. Karena calon guru penggerak itu harus di bawah 50 tahun gitu ya. Betul, makanya Ya Tante ya, kalau kita mau nggak mungkin calon guru penggerak gitu ya. tenaga muda yang berkarya begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mungkin kesempatan yang sangat luar biasa. Saya juga sampaikan terima kasih kepada BPGP yang telah melaksanakan pelatihan bagi calon guru penggerak. Karena seperti yang kita ketahui teman-teman semua, kemarin kita sudah menyeleksi, mengasesmen sebanyak 548 guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah. Dan di Garut sendiri, Ibu Nung, Bu Lulu, ada 45. Ada 45 yang sudah lulus gitu yang muda. mengikuti seleksi atau asesmen gitu ya. Nanti mudah-mudahan saja dari 45 itu saya berharap sih lulus semua begitu. Dan Kebutuhannya berapa, Pak? kebutuhan yang kosongnya itu sekitar 137 berarti pasti peluangnya gitu ya. banyak. Jadi peluangnya memang dari 548 mungkin 1/3-nya ya. Dan itu akan berlangsung sampai Desember 2024 gitu ya. Jadi kalau teman-teman jangan khawatir begitu ya. Nanti kalau sudah lulus, kan ini 6 bulan Bu ya. 6 bulan mungkin teman-teman bisa mengikuti seleksi di tahun 2025. Karena kalau guru penggerak yang lulus, yang asisten sekarang dan sudah lulus begitu ya, itu tidak menjadi waiting list begitu ya, waiting list. Karena kita mungkin nanti kebutuhannya 137, mungkin nanti ada spare berapa begitu ya, paling itu. Jadi kedepannya yang lulus tahun ini mungkin angkatan 1, angkatan sampai 9 begitu ya, mengikuti kembali seleksi dengan angkatan 10 gitu ya. Mudah-mudahan juga seperti harapan kita semua, jadi teman-teman juga lulus semua lah yang 78 itu. Yang selanjutnya juga saya berharap ini kepada kepala sekolah, fasilitator juga bisa mengatur mungkin waktunya bagi pengajar praktek juga teman-teman CGP dalam mengatur cara pembelajaran begitu ya. Dan juga berharap untuk
untuk pengajar praktek juga tetaplah kalaupun ada kegiatan di luar sekolah juga tetap minta izin dulu kepada kepala sekolah gitu ya. Dan juga sebetulnya untuk guru penggerak, calon guru penggerak sekarang mungkin agak dimudahkan begitu ya. Yang pertama asalnya 9 bulan Bu ya. Iya, 9 bulan. 9 bulan sekarang 6 bulan, 6 bulan. tapi yang terpenting mungkin di sekolah Bapak dan Ibu juga sudah ada guru penggerak ya gitu. Mungkin kalau ada masalah Ya, bisa yang memerlukan solusi yang mungkin bisa berkomunikasi sharing lah dengan teman-teman guru penggerak yang sudah lulus. Tapi ada yang menarik barusan Bu ya, untuk panen karya ya Bu ya. Oh iya, Loka Karya 7. Iya, 7. Katanya kalau saya mengenalnya ATM, tapi ada yang ATP ya. Amati tiru gitu ya. Kalau amati tiru modifikasi, ya jangan seperti itulah gitu ya. Jadi teman-teman harus punya inovasi, kreativitas tersendiri lah. Jangan ayo pelak belum sarwa pisah. Gitu. Jadi mungkin kreativitasnya harus diperlihatkan juga ya. Nah saya lihat ini kalau saya amati ya, ini masih semi milenial lah. Gitu ya. Kalau yang Wajah-wajah segar. ya, mungkin masih segar. Selanjutnya teman-teman semua, di samping mungkin tidak meninggalkan kewajiban utama lah gitu mengajar di kelas juga saya ngatur waktu, dan memang ini sangat luar biasa 6 bulan dan setiap minggu lokakarya Bu ya. Enggak, setiap bulan. Setiap bulan lokakarya gitu. Jadi kalau tiap bulan itu kan metodenya daring sama luring ya. Itu lokakarya itu luring gitu Luring, ya. ya. Dan barusan disebutkan ada 7 kali lokakarya ya. Ya. Mudah-mudahan sajalah teman-teman diberi kesehatan begitu ya. Dan alhamdulillah kita mulai di bulan Ramadan begitu ya. Banyak kejadian-kejadian di kejadian sejarah ya di Islam itu ya, zaman Nabi juga dimulai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saja calon guru penggerak di bulan Ramadan itu lebih barokah lagi gitu ya. Akselerasi. Akselerasinya lebih ngabret atau apa ya. Ya, gaskeun lah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi selamat dan selamat mengikuti juga ya kegiatan CGP ini, semoga diberi kelancaran. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya membuka lokakarya, ada pantun untuk teman-teman semua supaya lebih bersemangat gitu ya. Jadi tidak nyambung ya, sebut saja lah cakep begitu ya. Sangat bergaya, berbaju corak, kebaya tak pernah salah. Sangat berkarya calon guru penggerak. Setelah berdaya segera jadi kepala sekolah. Saya tidak mengingatkan supaya jadi pengawasnya gitu ya. Nanti saya kalau dibilang lah. Dan ternyata teman-teman di samping untuk jadi kepala sekolah tidak ada cara lain berdasarkan Permendikbudristek 40 ya 2022 ya. Untuk jadi kepala sekolah dan pengawas itu harus jadi dari lulusan BGP. Yang terakhir, Cikini ke Godang dia, Cikampek ke Tasikmalaya. Kita datang ke sini untuk bahagia, jangan pernah capek untuk berkarya. Kemudian Bapak Ibu dengan mengucap basmalah, lokakarya orientasi program pelatihan guru penggerak secara resmi angkatan ke-10 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian bila ada hal yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya. Izin mengambil esensi Bapak
Bapak Ibu, ada kata selamat dari Bapak kepada Bapak Ibu yang telah berhasil lolos dengan serangkaian yang sangat sulit untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Dan mudah-mudahan kita semua yang sudah dinyatakan lulus akan juga lulus menjadi guru penggerak. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Tata Supriyono SPD kepada Bapak kami persilahkan. Yayan aja. Yayan aja, Mas. Saya Pak. Bapak aja Pak Bayan. Bayan aja lah. Oh aja. Memuda sama Yayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menundukkan kepala siana untuk memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liman wa yukalbi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal istiqamata wal istita'ata wal kifayata fi ta'ati wal ibadati khususan fi syahr Ramadan. Allahumma salimna fi Ramadan. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lupa menyapa itu yang hadir siapa? Yang di Zoom. Oh, iya, yang di Zoom kan ada ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin CGBL lainnya kan nggak cukup di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara pembukaan telah kita lalui bersama. Iya nggak Mas? Semoga lokakarya orientasi ini dapat kita ikuti dengan baik dan penuh semangat. Saya yang disukai mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan dapat kali 15 ketidaknyamanan Bapak dapat kali Ibu. ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan aja sekarang Bapak. Bicara Selamat pagi dan sampai jumpa. Oh, udah. Tidak ada. Bapak Ibu mohon untuk sesi foto bersama dulu. Gimana?
Kemudian ada rekondisi, ya rekondisi itu yang ini Bapak Ibu dari PP mau ke hasil gitu ya, itu kan rekondisi. Kalau Bapak Ibu dari CGP enggak bisa langsung untuk yang Permendikbud 40 tahun 2022, walaupun tadi kita sudah mendengar semua dari Pak KCD bahwa itu tentunya disesuaikan dengan keadaan daerahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu ini saya punya pengalaman waktu itu di Lokakar di angkatan kedua. Karena saya sebetulnya dulunya dari ini PTK Matematika Bapak Ibu. Jadi saya di Jogja itu selama 7 tahun dan di BPGP Jabar dari tahun kedua sekarang masuk tahun kedua. Nah, sedikit cerita ketika angkatan 2 di Pesawaran berarti Lampung ya. Nah, itu justru kuota kepala sekolah, kekosongan kepala sekolah cukup banyak gitu. CGP-nya sedikit gitu, yang lulus menjadi GP ya maksudnya kan baru angkatan 2 begitu ya. Tapi akhirnya ya dikembalikan kepada tergantung daerahnya gitu kan ya. Sehingga tadi satu syarat di Permendikbud 40 tahun 2022 mau menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas sekolah kan tetap ya Bapak Ibu punya nantinya setelah lulus 6 bulan ke depan punya tiket katakanlah ya, tiket yang akan mengikuti seleksi lagi karena nanti disesuaikan dengan kebutuhan daerah begitu ya. Karena saya juga pernah membaca nggak tahu tahun berapa tuh di Garut lebih banyak lulusan CGP-nya dibanding kuota dari kepala sekolahnya gitu ya. Walaupun Bapak Ibu sebetulnya awal mula adanya PGP ini bukan juga ya Bu ya, bukan untuk kepada kepala sekolah awal mula sebetulnya ya. Tetap awal mula itu bagaimana bahwa para guru itu tadi transformasi pendidikan gitu ya Bapak Ibu. Ada di sini yang sekolah penggerak Bapak Ibu di Garut ini yang Bapak Ibu pelaksanaan sekolah penggerak juga, program sekolah penggerak belum? Oke, Ibu ada. Ya oke, sekolah penggerak bentar lagi juga selesai ya. Angkatan 3 selesai bulan Juli ini, angkatan 2 terus ya mau memasuki ke tahun kedua, angkatan 3 baru oke. Nah, Bapak Ibu ini rekognisi dan yang ketiga dasus. Jadi dasus itu daerah-daerah tertentu Bapak Ibu ya. Daerah khusus tapi fasilitator juga turun ke daerah tergantung kalau di BPGP Jabar sejumlah fasilitator untuk di PGP ini ya tidak semua untuk ke dasus tertentu Bapak Ibu karena dasus itu kan ada yang Papua juga gitu ya, kemudian Pulau Seribu juga ujung-ujung gitu ya namanya juga daerah khusus gitu ya. Kemudian nih tahun 2024 aja kebetulan nih WI juga adik ipar baru nelpon tadi malam, gimana diambil enggak katanya karena dasusnya daerah Maluku, Ambon kan gitu, agak gimana katanya kan gitu. Ya silakan aja, Bismillah isi horo seperti itu. Nah ini nantinya lulusannya dari ini gitu. Nah Bapak Ibu semua di sini yang sejumlah 78, mohon maaf nih tadi tidak disapa juga di ruangan-ruangan juga ya, di ruangan kelas karena ini ruangannya tidak cukup ya untuk memenuhi untuk semuanya hadir di sini gitu kan. Nah semuanya ini akan lahir nantinya dari PGP reguler begitu ya untuk Kabupaten Garut. Oke Bapak Ibu ini pedoman pendidikan guru penggerak gitu ya Bapak Ibu. Lanjut tolong dilanjut. Tadi di pasal 6 ya Bapak Ibu udah jelas tadi sebelumnya. Oke. PGP angkatan 10 akan dijalankan dalam 3 model tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah PGP reguler Bapak Ibu, di mana PGP reguler ini daerah dengan jaringan internetnya baik, tidak bermasalah gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ada dasus, berarti dasus sudah ada masalah nih di internet sehingga fasil yang jalan ke sana gitu kan ya. Nah, tapi ini sudah angkatan 10 Bapak Ibu, yang ke daerah khusus para fasil tuh nggak banyak-banyak juga sekarang, hanya satu ke daerah Papua gitu. Satu ke Pulau Seribu karena sudah ada GP-GP di daerah-daerah juga gitu kan ya. Kalau dulu awal-awal para fasilnya banyak kan tuh tim gitu ya ke daerah khusus, kalau sekarang enggak. Kemudian yang kedua pelaksanaan daring dan luring. Nah, tadi Pak KCD juga sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu ini perlu disampaikan karena di sini Bapak Ibu alhamdulillah nih para kepala sekolahnya ada mendampingi Bapak Ibu sehingga tahu nih oh ada luring yaitu lokakarya seperti halnya begini gitu ya. Sampai lokakarya ke-7 nantinya. Ya apalagi lokakarya 7 nih nantinya itu persiapannya lebih wah harus kerja keras lagi gitu ya, artinya memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Itu luring. Tapi yang lainnya daring Bapak Ibu, bersama fasil daring gitu ya, bersama instruktur juga daring. Nah, paling nanti ada pendampingan individu Bapak Ibu untuk para CGP. Jadi PP-nya, para pengajar prakteknya nanti datang ya, PP di sini yang pakai baju putih mungkin ya.
PP-nya ya. Ya halo Ibu, ya selamat ya. Bapak Ibu PP-nya nanti akan mendampingi kan ketika pendampingan individu biasanya seminggu ya Bu ya, sebelum lokakarya. Oke, seminggu sebelum lokakarya. Nah, itulah uniknya ataupun perbaikan yang lebih baik di PGP ini Bapak dan Ibu. Terutama ini kabar untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Karena langsung gitu, PP kan datang langsung ke kelas melihat bagaimana CGP-nya mengajar gitu Bapak Ibu. Sesuai nanti modulnya tentunya. Modul 1 bagaimana, modul nanti 1.1, 2.1 nanti berbagai ya. Tergantung dari apa yang menjadi tema ataupun topik yang memang disesuaikan dengan tugasnya para CGP begitu ya. Artinya langsung ke lapangan kan berbeda dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya gitu ya. Dari sebelum angkatan 10 ke sana biasanya pelatihan kalau dulu di hotel berapa hari atau kadang di PM4TK berapa hari gitu. Kalau sekarang BBGP gitu ya. Udah gitu ya gimana Bapak Ibu hasilnya teh di sekolah apa melaksanakan atau enggak terserah juga gitu ya. Nah kalau PGP enggak didampingi oleh PP terus gitu ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian yang ketiga penyelenggaraan UPT nanti dulu sayangku belum. Nah, penyelenggaraan UPT dengan model swakelola dan bantuan pemerintah. UPT berarti BBGP Jawa Barat ya. Untuk Jawa Barat ini ada angkatan 10 ada 20 kabupaten kota termasuk salah satunya Kabupaten Garut. Kemudian CGP dan CPP dari satu daerah kabupaten kota. Nah, ini mulai angkatan berapa tuh? Jadi CPP tidak boleh keluar dari daerah ya, supaya memang PP-nya bisa secara formal informal dihubungi oleh para CGP-nya. Jadi belajarnya terus gitu ya. Terus komunikasi dengan para PP-nya. Jadi tidak akan ada seperti angkatan awal bahwa CGP-nya Kabupaten Garut, misalkan CPP-nya dari Sukabumi, nah nggak akan begitu gitu. Itu kesulitan ya. Jadi siap aja PP ya, nanti membantu para CGP-nya di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya selama 6 bulan ke depan ini. Nah kemudian PGP rekognisi Bapak Ibu satu sama ya. Nomor 2 ini untuk tadi para pengajar praktek yang berasal dari guru atau kepala sekolah yang belum maupun yang sudah mempunyai NRKS yang memenuhi syarat begitu ya. Kemudian 3, dalam proses pembelajaran CGP rekognisi didampingi oleh fasilitator pemandu, dan 4-nya peserta berasal dari berbagai daerah dan dilaksanakan dengan model swakelola. Nah, inilah Bapak Ibu, lulusan dari PP tadi, ya, ataupun lulusan dari fasilitator termasuk ya, fasil ya. PP mah ke fasilitator, dari fasilitator rekognisi gitu ya. Kalau CGP kan lulus PGP akan bisa langsung begitu ya. Oke, lanjut Pak. Kemudian PGP Dasus, ini tadi daerah yang secara geografis ya, pelaksanaannya luring Bapak Ibu, seperti kemarin nih, angkatan 9, 70 JP langsung gitu. Ya, Fasil membantu di daerah khusus. Nanti ke depannya 50 JP begitu ya, berkurang. Nah, kemudian penyelenggaraannya sama, nih kemudian CGP-nya berasal dari satu daerah kabupaten yang sama. Jadi kita datang ke daerah yang Dasus tadi ya. Lanjut Bapak Ibu, lanjut tolong. Oke, peserta PGP angkatan 10 Bapak Ibu, PGP angkatan 10 reguler berjumlah ini total ya berjumlah 3.232 orang untuk di Jawa Barat dari 20 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Nah, PGP angkatan 10 rekognisi ini akan diikuti oleh 97 orang yang berasal dari pengajar praktik yang telah melaksanakan pendampingan minimal 1 angkatan. Kemudian Jawa Barat tidak melaksanakan PGP angkatan Dasus. Di angkatan 10 ini tidak akan ada PGP Dasus. Total peserta PGP angkatan 10 sejumlah 3.329 CGP. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Waktu pelaksanaan PGP angkatan 10 secara keseluruhan dibuka sudah Bapak Ibu di tanggal 15 Maret. Kemudian nanti ini terhitung 15 Maret sampai 28 November 2024. Begitu ya. Sudah berkurang dibanding angkatan 1 sampai 5 kemarin ya. Jadi sebelumnya 9 bulan, ini 6 bulan. Kemudian PGP reguler akan memulai pembelajaran secara daring tanggal 15 Maret ya. Kemudian PGP rekognisi menyesuaikan dengan tahapan modul yang telah ditetapkan, mengikuti jadwal PGP rekognisi yang telah ditetapkan. Gak tahu nih, saya belum tahu juga apakah ada rekognisi dari Garut, mungkin ada juga ya yang daftar khusus. Oke. Aktor pendukung yang terlibat. PGP angkatan 10 reguler didukung oleh 150 fasilitator dan 552 pengajar praktik ya. Tadi selamat ya, pengajar praktik juga dengan seleksi yang seabrek gitu ya. Pengajar praktik tapi tetap harus rekognisi. Menyakitkan, tapi ya insya Allah itu rizkinya ya. Bapak Ibu tetap semangat. Kemudian PGP rekognisi akan difasilitasi oleh 10 orang fasilitator pemandu. Oke, lanjut. Oke, ini PGP reguler Bapak Ibu. Deskripsi program PGP reguler.
CGP belajar secara online, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing untuk melaksanakan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi, bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Apalagi ini angkatan 10. Angkatan berapa aja Kabupaten Garut, Bapak Ibu? Satu Kabupaten Garut. Oh, ada. Kemudian? Oh, 2 juga. 1, 4, 7. Oh, berarti udah banyak. Oke. Nah, silakan. Itu bisa ini ya. Bisa untuk menjadi diskusi untuk Bapak dan Ibu sehingga insya Allah mudah-mudahan bisa Kabupaten Garut 100% ya menjadi ini para guru penggerak. Kemudian CGP ini nomornya salah Bapak Ibu. Nomor 2 CGP belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik. Tadi ya, tidak meninggalkan sekolah. Kecuali lokakarya kan nanti berganti di mana gitu ya tempatnya tergantung. Kemudian yang ketiganya CGP belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan. Ikuti ya para CGP waktunya. Katakanlah tadi aja Mbak Luluk ini fasilitator ya. Kalau saya Bapak Ibu, dulu saya fasilitator PGP. Kemudian ketika PSP saya menjadi pelatih ahli waktu itu ya. Karena ternyata kebijakan dari pemerintah tidak boleh dua-duanya ya. Manajemen di Jogja tanpa memanggil juga. Udah Bu Nung tidak menjadi fasil PGP, jadi menjadi fasilitator PSP. Kan dari pelatih ahli berubah nama kan. Nah sekarang sudah di Jawa Barat, ya tidak juga. Jadi menjadi koordinator fasilitator saat ini begitu ya. Riwayatnya begitu. Nah Mbak Luluk ini fasilitator dari PGP. Nah salah satunya tadi juga lagi di sini ada telepon kan, itu tugas-tugas tuh CGP. Harus sampai tanggal, misalkan kata Mbak Luluk tadi saya dengar, tanggal 25 jam 23.59 gitu teh harus sudah di-upload. Nah kayak gitu ya. Seperti itu aja, pokoknya diikuti aja ya. Diikuti karena penilaiannya betul-betul dari tugas itu kemudian dari kehadiran ketika di daring gitu ya. Karena kalau tidak memenuhi aja sudah delete itu nggak bisa, begitu ya. Oke. Kemudian melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Ya, aksi nyatanya silakan. Nanti akan oleh PP didampingi ya ketika aksi nyatanya termasuk di lokakarya gitu kan. Kemudian setelah selesai belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, peserta CGP reguler yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapat sertifikat guru penggerak. Nanti amin November 2024. Semoga semuanya usia ke sana nyampe dan betul berhasil begitu ya. Amin. Nah, ini desain pembelajaran PGP reguler ya. Nanti bisa dipelajari lah ya Bapak Ibu. Bagaimana ini mulai dari bulan ke-1-nya nih Bapak Ibu dari Maret ya. Sampai nanti bulan November bulan ke-6 seperti itu. Tuh terlihat kan Bapak Ibu lokakarya orientasi yang warna kuning Bapak Ibu nih. Lokakarya orientasi loka 1, loka 2 sampai nantinya kepada loka 7. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian JP-JP-nya ini Bapak Ibu, modul CGP-nya nih modul 1 aja sampai kepada modul 1.4. Modul 2-nya sampai 2.3, modul 3-nya sampai 3.3. Wah, lumayan. Banyak gitu ya, tapi ilmunya banyak di sana Bapak Ibu ya, insya Allah. Oke Bapak Ibu, lanjut poin penting pembelajaran PGP reguler. Pembelajaran daring bagi CGP untuk menuntaskan 3 paket modul. Durasi waktu penyelesaian paket modul adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Nih ada durasinya. Modul 1 terdiri dari 4 modul, akan diselesaikan pada 15 Maret sampai 5 Juni. Gitu Bapak Ibu. Modul 2, 3 modul dari 6 Juni sampai 26 Juli. Kemudian modul 3 modul dari 29 Juli sampai 12 September. Nah, mohon selalu cermati jadwal untuk pembelajaran setiap modul, gitu ya. Pendampingan individu dilakukan oleh PP dengan melakukan kunjungan ke sekolah CGP. Pendampingan individu dilakukan sebanyak 6 kali. Waktu pendampingan dilakukan pada rentang 1 minggu sebelum dilakukan lokakarya. Mohon para kepala sekolahnya ya. Artinya nanti akan ada tamu kan PP yang datang di setiap bulan ya seminggu sebelum lokakarya yang akan melihat CGP-nya Bapak dan Ibu bagaimana melaksanakan aksi nyatanya di kelasnya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian lokakarya dilakukan pada tempat nih sekolah, tempat diklat atau tempat lain bukan di hotel. Ya, bukan. Karena kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang enggak. Dari angkatan 1 sampai angkatan berapa itu? Di hotel selalu ya. Yang ditetapkan oleh BPGP yang dihadiri oleh seluruh pengajar praktik dan CGP pada satu kabupaten atau kota, lokakarya dilakukan sebanyak 7 kali. Jadwal pelaksanaan PGP angkatan 10 secara lengkap dapat diperoleh dari penyelenggara PGP yaitu BPGP atau BGP ya. Kita BPGP Jawa Barat. Oke, penilaiannya nih para CGP.
Penilaian terhadap CGP bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan dan pencapaian kompetensi peserta sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, baik untuk perbaikan proses pembelajaran maupun kelulusan peserta. Penilaian dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktik program PGP selama masa pelatihan dan pendampingan. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu CGP, PP juga kontribusi nilai kepada Bapak dan Ibu ya. Termasuk Fasil. Nanti Fasil menilai ketika keaktifan dan kehadiran Bapak Ibu di bersama Fasil secara daring, begitu ya. Oke, ini penilaiannya Bapak Ibu. Kehadiran tuh 10%. Ya, dari forum diskusi eksplorasi konsepnya, kemudian bagaimana diskusi di ruang kolaborasinya, sampai kepada elaborasi pemahamannya. Elaborasi pemahaman biasanya instruktur, ya, PP betul ya? Elaborasi pemahaman instruktur ya Bu ya? Oke. Nah, merdekanya betul-betul ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi gitu ya Bu ya? Refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahamannya, koneksi antar materi sampai kepada aksi nyata. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kebermaknaan refleksinya ini 20%. Itu akan ditanya oleh Fasil ya Bu ya. Refleksinya seperti apa dari setiap pertemuan begitu. Kemudian penugasan individu pada alur DK nih, pada alur demonstrasi kontekstual, berarti ini PP, penilaian dari PP, 20%. Kemudian penugasan kelompok pada alur ruang kolaborasi, berarti Bapak Ibu nanti diskusi bersama para Fasil, ini 25%, dan portofolio aksi nyatanya sebesar 25%, begitu ya. Jadi di sini, lanjut. Ini Bapak Ibu penilai udah lanjut lagi. Oh ini masih kehadiran dan partisipasi di lokakarya 10% ya untuk pengajar praktik ini ya. Oke, penilaian calon guru penggerak yang dilakukan oleh PP ya. Mulai dari kehadiran, partisipasi di lokakarya. Kemudian kebermanaan refleksi, observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Keterampilan coaching Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu dibimbing bagaimana pelaksanaan tirta gitu ya. Kemudian dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif sampai kepada rencana kerja pengembangan program sekolah. Ini presentasinya. Yang paling besar ada di observasi tadi. Nah ini nilai akhir CGP, Bapak Ibu CGP, nilai akhirnya 50% dari NF, yaitu nilai dari fasilitator, ditambah 50% dari NP, nilai dari pengajar praktik. Berarti 1:1 dari Fasil dan dari PP. Begitu ya Bapak Ibu. Nah amat baik 90 sampai 100, lebih dari 90. Sampai 100. Kemudian kalau baik lebih dari 80 sampai 90, cukup lebih dari 70 sampai 80, sedang dari 60 sampai 70 dan kurang 60 ke bawah. Ya, Bapak Ibu semoga nih ada nih. CGP reguler dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat berikut. 1. Jumlah kehadiran tatap muka daring dan tatap muka luring, forum diskusi, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman dan lokakarya paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Nah, hanya 4, Bu. Ya. Yang ada ininya, berarti ditempuh nanti ya. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai akhir paling rendah 70 tadi, berarti cukup ya. Tapi jangan cukup lah, minimal baik ya. Amat baik lah, amin. Amin ya. Oke. Atau predikat minimalnya cukup. Janganlah, jangan PGP lulus cukup ya, enggak jangan. Harus lebih bagus lagi. Kemudian aktif bertugas sebagai guru. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, tolong didampingi nih. Aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir. Atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program PGP. Oke, udah selesai. Kan nggak sampai 15 menit tuh. Begitu Bapak dan Ibu, itulah yang ditugaskan kepada kami tim dari BBKB Jawa Barat. Memang tugasnya untuk membacakan paparan ini. Jadi paparan ini tidak dibuat oleh saya sebagai WI, enggak. Ini langsung dari Kemendikbud Ristek, sehingga harus disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Tentunya tidak ada pertanyaan ya, atau mungkin dari kepala sekolah ada pertanyaan dulu atau ada sesuatu? Bapak Ibu belakang kepala sekolah, halo, yang gagah-gagah nih para kepala sekolah. Ada masukan atau ada sesuatu yang disampaikan Pak? Cukup? Di sini cukup? Oh nanti di ruangan aja ya? Oke, iya. Siap. Oh iya. Oh itu tanya ke panitia, nggak bisa ada 2. Harus di 1, kasihan lah Bu. Ya, tanyakan nanti ya ke panitianya. Itu berarti ada kesalahan ya kalau ada 2. Oke. Begitu ya Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Ya Ibu nanti masuk aja kemana gitu? Iya, ke salah satu aja pilih. Oh, alhamdulillah sekolah Ibu ada 2. Oh iya, lebih bagus ya. Oh 3, selamat banyak weh. Susah ya Bu ya, CGPT ya. Alhamdulillah.
bisa datang bersamaan ya? Iya, PP, halo sayangku, ada pertanyaan PP. Suatu saat katanya bisa datang bersamaan, mungkin? Kan CGP-nya ada 3 di satu tempat misalkan. Ya, Bisa dalam isi bisa. bisa. TP yang sama. Ya, oke. Ya, Ibu nanti tanyakan ya kepada PP-nya langsung di kelas ya. Oke, ya. Terima kasih PP. Ya, oke. Mungkin begitu ya Bapak Ibu, karena kita waktu juga. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang salah ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas ya, ke kelas sesuai dengan kelas Bapak Ibu ya. Oh, Mbak Dedi foto mangga Bu, mangga. Ya memang itu agen merubah Kenapa?